Haleluya, haleluya. Berjumpa kembali di dalam kita mempelajari kebenaran firman Tuhan. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita bersyukur pada hari ini karena kasih karunia Tuhan kita dipercayakan, kita diberkati, kita mendapat umur panjang. Kita bersyukur karena semuanya itu adalah kasih karunia Tuhan yang semata-mata berlaku dalam kehidupan kita bagi orang-orang yang percaya kepada Yesus Tuhan. Puji Tuhan, saudara saya kasih dalam Yesus. Kembali kita mempelajari kebenaran firman Tuhan. Kita langsung membaca, mendengarkan firman Tuhan. Yakobus pasal 4. Ayat 1 sampai ke 4, demikianlah firman Tuhan. Hawa nafsu dan persahabatan dengan dunia, judulnya. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu tapi kamu tidak memperolehnya, lalu kamu membunuh. Kamu iri hati, tapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga, tapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Puji Tuhan, saudara yang saya kasih dalam Kristus. Kalau kita melihat akhir-akhir ini di dalam kalangan gereja karismatik, KKR di mana-mana, selalu kita mendengar orang-orang yang kebanyakan melakukannya dalam roh. Jadi saya mau istilahkan tentang ngeroh. Saya mau beritahu pada saat ini bahwa peperangan itu bukanlah di dalam roh saja, tetapi di dalam kemanusiaan kita, di dalam kedagingan kita. Jangan kita terlalu ngeroh, mengusir setan dalam roh, melakukan mujizat dalam roh, memerangi semua ikatan itu dalam roh. Saya tahu, saya percaya bahwa ada peperangan roh. Tetapi Tuhan mau memberikan kebenaran pada hari ini bahwa peperangan itu dimulai daripada kehidupan kita. Peperangan dimulai di dalam secara lahir ya. Secara peperangan kedagingan. Karena kita harus tahu bahwa musuh itu melakukannya lewat kedagingan. Peperangan di dalam daging inilah yang perlu kita peperangi dalam kehidupan kita sendiri, bukan orang lain, bukan hanya roh-roh jahat, tetapi kehidupan kita ini perlu kita perangi. Dalam ayat Yakobus pasal 4 ayat yang pertama, demikian firman Tuhan. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Pertengkaran, perselisihan, peperangan itu ada di dalam hidup kita, yaitu di dalam kedagingan kita, kemanusiaan kita ini, hawa nafsu, keinginan daging. Disinilah, di dalam hidup kita inilah ada sengketa, ada peperangan yang kita harus kalahkan, yang kita harus taklukkan, yang kita harus matikan. Jadi bukan sekedar ngeroh. Seringkali kita memakai nama Yesus, dalam nama Yesus iblis semua kita ikat, kita usir. Tetapi kedagingan kita, iri hati kita, hawa nafsu kita terikat. Yang perlu kita perangi. Yakobus katakan bukan di alam roh saja peperangan itu, tetapi tidak tahukah kamu bahwa peperangan itu di dalam dirimu? Di situ terjadi peperangan, di hawa nafsumu, di keinginan dagingmu yang berjuang
Artinya saling berebut kekuasaan dalam hidup kita ini. Keinginan daging ini ingin merebut, menguasai keinginan roh kita, keinginan pikiran kita. Demikian juga roh kita ingin menguasai alam pikiran kita, ingin menguasai alam lahiriah kita. Jadi bukan dari mana-mana datangnya musuh itu, tetapi musuh itu ada di dalam hidup kita. Musuh yang kita harus lawan, peperangan yang harus kita lakukan untuk mengalahkan seluruh hawa nafsu, keinginan kita, keangkuhan hidup, keinginan mata, keinginan daging. Itu yang harus kita perangi lebih dahulu. Baru kita layak memerangi alam roh ini. Alam roh itu pekerjaan Tuhan, bukan pekerjaan kita. Tapi pekerjaan kita ini adalah mengalahkan, memerangi hawa nafsu, keinginan daging kita. Kita melihat ayat bandingnya Galatia pasal 5 ayat 19 sampai ke 21. Demikianlah firman Tuhan. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Kalau kita masih hidup di dalam kedagingan, dikatakan beberapa ayat-ayat kedagingan, di situ dikatakan butir-butirnya, ada perselisihan, iri hati, pertengkaran, roh pemecah. Banyak sekarang ini roh pemecah di kalangan kita sebagai orang yang percaya, iri hati. Inilah, kalau kita memiliki ini, Paulus katakan kita tidak mendapat bagian apa-apa dari surga. Iri hati, dengki, kebencian, serakah, tidak ada mendapat bagian di surga jikalau kita tidak memerangi, tidak mengalahkan, tidak menaklukkan semua iri dengki, karena kita mengikuti keinginan daging. Karena setiap kita melakukan keinginan daging, itu selalu kita dianggap musuh Allah, musuh Tuhan. Makanya kita tidak mendapat apa-apa, berkat-berkat dari Tuhan, tidak mendapat kuasa Tuhan, tidak mendapat karunia Tuhan, tidak mendapat pengurapan Tuhan, karena kita hidup di dalam kedagingan. Dan saya mau katakan bahwa apabila hidup kita dalam kedagingan, kita tidak matikan, kita tidak akan mengalami pertumbuhan iman yang benar, perkembangan rohani. Kita selalu dihimpit oleh iri hati, keinginan daging, sehingga susah untuk bertumbuh. Jadi Tuhan inginkan supaya kita memerangi, mengalahkan, menaklukkan, mematikan seluruh keinginan daging yang ada pada kita, bukan yang ada pada orang lain, pada diri kita yang selalu sombong, yang selalu iri hati. Di dalam Roma pasal yang keempat, Roma pasal 8 ayat 5 sampai ke 8, hal-hal kedagingan. Roma 8 ayat 5 sampai ke 8, demikian firman Tuhan. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah.
Saudara yang saya kasih dalam Kristus Yesus, jikalau kita hidup dalam kedagingan, berarti kita bermusuhan dengan Allah. Dan apa saja yang kita doakan, yang kita lakukan, penyembahan pujian kita, semuanya tidak mungkin berkenan, Tuhan katakan. Karena kita dijadikan menjadi musuh Allah jikalau kita hidup dalam kedagingan, iri hati, dendam, kebencian, roh pemecah, ketamakan, kesombongan. Inilah yang harus kita perangi, inilah yang harus kita matikan. Supaya kita berkenan, supaya kita bertumbuh, supaya kita mengalami terobosan kerohanian, terobosan surgawi, terobosan pengurapan. Makanya kebanyakan doa-doa yang tidak didengar, tidak berkenan. Karena Allah tidak suka melihat orang yang hidup di dalam iri hati, hidup dalam kedagingan. Karena kita telah ternyata bermusuhan kepada Allah. Maka itu saudara yang saya kasih dalam Kristus Yesus, kita harus mengerti hal ini. Kita harus mengerti kebenaran ini. Jangan kita terlalu jauh untuk melakukan peperangan di dalam roh, tapi di dalam daging kita sendiri kita belum menang, kita belum merdeka. Jadi kemerdekaan, kemenangan itu dari mulai kita memerangi hidup kita dalam kedagingan, dalam keinginan semuanya. Dan segala hal. Kita melihat lagi di dalam Kolose pasal yang ketiga ayat 5. Kolose pasal 3 ayat ke-5 sampai ke-9, demikian firman Tuhan. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Dan ayat 6, semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu seketika kamu hidup di dalamnya. Tapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama seperti kelakuannya. Puji Tuhan. Kalau kita masih hidup dalam kedagingan, dalam iri hati, kebencian, dusta, geram, marah, fitnahan, roh pemecah. Firman Tuhan katakan dalam Kolose ini, kita ini penyembah berhala. Sama halnya dengan penyembah berhala yang dibenci oleh Allah sendiri. Jadi kita harus menyadari bahwa kita akan dimurkai Allah, dimarahi, dibenci Allah. Karena kita sudah menyembah dengan sistem memelihara iri hati, kebencian, kesombongan, keserakahan, hawa nafsu. Kita harus periksa ini, apakah ini ada dalam hidup kita. Sehingga Tuhan murka terhadap kita. Sehingga doa kita tidak berkenan. Sehingga kita tidak bertumbuh secara kedewasaan. Matikanlah. Memang tidak gampang saudaraku untuk mematikan iri hati kalau sudah berakar dalam hidup kita. Kalau sudah berakar keserakahan, ketamakan ini. Tetapi tidak boleh tidak, firman Tuhan katakan matikanlah semua, perangilah, taklukkanlah itu, kalahkanlah itu, salibkanlah itu. Supaya kita mengalami kematian setiap hari. Untuk mematikan iri hati, kedengkian. Kita memeranginya. Saya pernah mengalami di mana anak saya diambil Tuhan, seorang anak saya bayi, ketika itu masih berumur 3 tahun di Kalimantan Timur, ketika saya
berada tinggal di Kalimantan Timur. Saat itu di sana kebetulan gembala saya di sana lagi pergi. Saudara tahu, saya menguburkan anak saya sendiri. Saya upacara sendiri dengan keluarga saya, dengan orang-orang seberang. Bahkan yang ikut membuat peti mati yang melayat ke rumah saya itu orang-orang seberang, orang yang belum mengenal Yesus. Mereka turut berduka cita untuk membuat peti mati bagi anak saya. Dan saya harus melayani, menguburkan anak saya sendiri. Betapa sakitnya, saudara. Kita harus bunuh semua perasaan, keinginan, kedagingan kita. Kita harus taklukkan, kita harus kuasai supaya kita merdeka dari iri hati, ketamakan, kebencian, kesombongan, keserakaan. Hal demikianlah dilakukan tokoh-tokoh iman. Mereka melakukan peperangan di dalam kehidupan kedagingan mereka. Peperangan ini ada di dalam baik itu nabi-nabi maupun orang-orang saleh, orang benar. Mereka melakukan peperangan. Ibrani 11 ayat 32 sampai ke 34. Dan apakah lagi yang harus aku sebut? Sebab aku akan kekurangan waktu apabila aku hendak menceritakan tentang Gideon, Barak, Simson, Yefta, Daud, dan Samuel, dan para nabi yang karena iman telah menaklukkan kerajaan-kerajaan, mengamalkan kebenaran, memperoleh apa yang dijanjikan, menutup mulut singa, memadamkan api yang dahsyat. Mereka yang telah luput dari mata pedang telah memperoleh kekuatan dalam kelemahan, telah menjadi kuat dalam peperangan, dan telah memukul mundur pasukan-pasukan tentara asing. Saudara yang saya kasih dalam Kristus, kita boleh belajar kepada orang-orang kudusnya di zaman perjanjian lama. Sebelum mereka menjadi seorang tokoh iman yang hebat, sebelum mereka menjadi tokoh iman sebagai pahlawan, sebagai nabi, sebagai raja, mereka harus mengadakan peperangan lebih dahulu. Dikatakan di sini banyak tokoh-tokoh iman yang selalu berjuang dalam peperangan, yaitu Gideon, Barak, Simson, Yefta, Daud, Samuel, dan para nabi. Salah satu contoh yang kita ketahui adalah Nabi Abraham, di mana Tuhan telah berjanji bahwa di masa tuanya Tuhan akan mengaruniakan seorang putra baginya. Setelah diberi, tiba-tiba Tuhan katakan, persembahkanlah anakmu, bunuhlah anakmu untuk menjadi korban di hadapanku. Saudara harus mengerti maksud daripada korban anaknya. Bahwa Tuhan inginkan kepada Abraham bahwa Abraham harus lebih mengasihi Tuhan daripada anaknya. Tidak mungkin Abraham akan disebut bapak seorang beriman tanpa dia mematikan semua keinginan daging dia. Tidak mungkin. Maka itu kita belajar kepada tokoh-tokoh Alkitab, orang-orang kudus, saleh-salehnya Tuhan. Begitu juga Musa. Nabi Musa diutus untuk memberitakan kebenaran kepada Firaun, kepada orang-orang Mesir. Dia harus mengalahkan Firaun supaya dia bisa menyelamatkan bangsa Israel. Saya mau beritahu, kebanyak dalam hidup kita ini Firaun-Firaun. Kita harus mengalahkan Firaun dalam hidup kita. Saudara tahu Firaun itu kesombongan, ketamakan, kepentingan diri sendiri. Itulah Firaun dalam hidup kita yang kita harus kalahkan, yang kita harus taklukkan, yang harus kita matikan supaya kita terlepas, supaya kita bertumbuh, supaya kita menghidupi terobosan iman, terobosan kerohanian, terobosan surgawi. Haleluya. Yang kedua, hambanya Raja Daud. Kita mengenal seorang Raja Daud, dia tidak akan bisa mengalahkan peperangan, mengalahkan raja-raja. Sebelum dia mengalahkan, dikatakan yang pertama, sebelum dia mengalahkan Goliat, dia katakan, aku harus kalahkan harimau, serigala yang menerkam domba. Harimau-harimau ini yang ada di dalam hati kita, kita harus kalahkan, kita harus matikan, supaya kita menang di dalam hidup kita. Merdeka, bebas.
di alam roh. Dan begitu juga, dia tidak akan diangkat menjadi raja kalau dia tidak mengalahkan Goliat. Saudara tahu Goliat? Itu kebanyakan roh kesombongan ada pada kita. Goliat-Goliat ini harus dibunuh, dikalahkan, ditaklukkan dalam hidup kita. Keserakaan, ketamakan, kesombongan itu. Kita tidak perlu sesungguhnya sombong. Tetapi Tuhan katakan bermegah saja di dalam Tuhan. Bukan karena kita diurapi, karena kita menerima karunia. Karena kita dipakai Tuhan, kita tidak perlu sombong. Goliat-Goliat ini harus dimatikan. Karena peninggian, pengangkatan itu kalau kita sudah mematikan, kalau kita sudah membunuh segala keinginan kedagingan kita, kesombongan, keangkuhan kita, maka kita akan bebas, merdeka di dalam hidup kita. Saudara yang saya kasihi dalam Kristus, di akhir zaman ini, baik secara pribadi, secara umum, akan digenapi firman Tuhan bahwa keinginan daging yang paling jahat, kehidupan manusia paling jahat, sudah diperlihatkan hari-hari ini. Makanya saya mau berani mengatakan inilah akhir zaman. Sifat antikris, sifat manusia paling jahat ini diperlihatkan hari-hari ini. Kita melihat ayatnya di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga ayat 1 sampai ke 4. Dikatakan judulnya keadaan manusia pada akhir zaman. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, yang berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menurut. Ayat yang kelima, secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Dikatakan bahwa di akhir zaman ini akan terlihat sifat-sifat antikristus, sifat-sifat kedagingan secara umum. Di mana-mana orang itu selalu mengejar hanya korupsi, uang, kepentingan diri sendiri, sombong, suka membual, garang gak menentu, berani, tapi berani gak menentu. Bukan keberanian dari Tuhan, keberanian yang dibikin-bikin, dibuat-buat, suka mengkhianat, tidak pikir panjang, tidak menghormati orang, terlebih orang tua. Saya mau beritahu, inilah sifat antikristus yang tidak berkenan. Apabila kita memiliki sifat seperti ini, kita adalah musuh Allah. Kita dibenci Allah. Kita tidak dapat bagian dari surga. Jangan berharap walaupun engkau bertekun dalam doa, kita tidak mendapat apa-apa. Karena Tuhan katakan tidak mungkin diterima doanya. Bahkan Paulus mengatakan, jauhilah orang yang memiliki sifat seperti ini, yang taunya hanya berdebat, bertengkar, berselisih paham, tidak hidup damai, tidak hidup dalam kasih. Jauhilah mereka, karena roh mereka akan kecipratan, akan tertular kepada kita seperti virus COVID. Lebih bahaya daripada virus COVID. Iri hati, dendam, kebencian itu bahaya sekali. Karena bahayanya apa? Tidak membawa kita hidup ke dalam surga. Puji Tuhan saudara. Jadi kita harus memerangi, mematikan keinginan daging kita. Kita akan menjauhi itu. Kita harus memerangi seluruh kehidupan kita. Segala perbuatan yang tidak sesuai dengan kehendak
dengan perkenanan Tuhan. Jadi tidak ada gunanya peperangan roh jikalau peperangan daging tidak kita kalahkan. Jikalau peperangan daging, keinginan daging kita hawa nafsu kita taklukkan, kita perangi, kita matikan, tidak ada gunanya kita berperang dalam roh. Tuhan mau inginkan bahwa kita harus memerangi, mengalahkan iri hati, dendam, kebencian itu dalam kehidupan kita, supaya kita terlepas dari ikatan-ikatan semuanya itu. Kita merdeka dalam roh, kita boleh bertumbuh dalam iman, menjadi orang-orang yang bebas di dalam roh, di dalam iman, dalam kebenaran. Haleluya, haleluya. Kita melihat lagi dalam Roma 12 ayat 19 sampai ke 21. Roma 12 ayat 19 ke 21. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan. Firman Tuhan. Tapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian kamu menumpukkan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Dikatakan dalam firman ini, kalahkanlah kejahatan itu dengan kebaikan. Itu yang dikatakan Yesus, dikatakan firman Tuhan, dikatakan Rasul. Kalahkanlah itu. Kalau musuhmu lapar, berikan dia. Ini peperangan, saudara, dalam daging kita. Siapa yang memfitnah kita, siapa yang menghina kita, kita memberkati, kita mengampuni, kita mendoakan. Ini peperangan. Itu makanya firman dikata, kalahkanlah kejahatan itu dengan kebaikan. Kita kalahkan mereka dengan kebaikan, dengan kasih kita. Terlebih, tidak ada musuh di luar. Yang paling berbahaya itu adalah musuh diri kita sendiri. Musuh kita itu iri hati, dendam, kebencian. Itu musuh. Itulah Goliat, itulah serigala, itulah Firaun. Yang harus kita kalahkan, yang harus kita bunuh, matikan. Sehingga kita terbebas dari semuanya itu. Puji Tuhan, saudara. Kita melihat dalam Matius pasal yang 10 ayat 34 sampai ke 39. Demikian firman Tuhan. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab bawa damai melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya. Dan musuh orang ialah orang yang isi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya tidak kehilangan nyawanya. Barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Firman Tuhan katakan, Tuhan mengadakan peperangan pada seisi rumah, tidak membawa damai tapi pedang. Pedang pengertiannya peperangan dalam hidup kita. Pedang itu firman Allah yang akan memerangi seluruh hidup kita ini. Mematikannya dari iri hati, kebencian, kesombongan, ketamakan. Membunuh dalam seluruh hati kita, membersihkannya dengan kotoran-kotoran yang najis yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Puji Tuhan. Dan kita harus lebih mengasihi
Allah kita lebih dari istri, lebih dari pekerjaan, lebih dari segala-galanya. Karena Allah itu harus kita utamakan. Bahkan lebih dari nyawa kita. Lebih dari hidup kita sendiri. Karena Allah itu lebih dari segala sesuatu. Dia yang utama. Dia yang memberikan hidup kita. Dia yang membuat kita bernapas pada hari ini. Dia membuat kita diberkati, dilindungi, dijaga. Oh haleluya. Semua itu karena Tuhan semata-mata. Karena Allah, Tuhan Yesus. Sebelum saya akhiri tentang peperangan, tentang mengalahkan musuh, yaitu hati kita yang jahat, keinginan daging kita, keserakan semuanya. Hanya ada satu cara, belajarlah untuk berpuasa. Karena saya mau beritahu bahwa puasa atas daging, atas keinginan apapun, sebetulnya kita mengadakan peperangan terhadap iri hati, kedengkian, keinginan daging. Kita berhentikan, kita mematikannya, kita menyalibkannya lewat doa puasa. Belajarlah lewat doa puasa sehingga kita mengalahkan apa yang menjadi musuh-musuh kita, keinginan hati, roh kita, hati kita, daging kita yang jahat. Kita harus kalahkan setiap hari. Dan kita harus memeriksa apakah hati kita ini sudah benar, hidup kita sudah benar di hadapan Tuhan. Itu kita harus periksa lewat firman Tuhan. Apakah aku sudah mati, sudah mengalahkan semua iri hati, kebencian, bahkan mengalahkan kekhawatiran. Pada hari-hari ini jemaat, anak-anak Tuhan, orang yang percaya mengalami kekhawatiran, perusahaannya bangkrut dan pekerjaan di PHK dan tidak ada lowongan. Tidak perlu takut. Tuhan katakan tidak perlu takut. Dunia ini milik Allah. Allah kita, milik Bapa kita. Tidak perlu takut. Tapi yang Tuhan inginkan, kalahkanlah itu kekhawatiran itu dalam hidupmu. Maka engkau akan menerima berkat daripada Tuhan. Oh haleluya. Terpujilah Tuhan. Kita bersyukur jikalau kita sudah mengalahkan seluruh keinginan jahat, keinginan daging kita, maka kita akan mengalami kemenangan setiap hari bersama Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.